Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Suwaibatul Aslamiyah, kelas PGMI 4C. Saya dari kelompok 3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian bilangan bulat dan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama, yaitu pengertian bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat yaitu terdiri atas bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan 0 hanya angka 0 saja. Bilangan bulat negatif dimulai dari angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan negatif seterusnya. Coba kalian perhatikan garis bilangan bulat berikut ini. Di sebelah kanan angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya itu merupakan bilangan bulat positif. Di tengah ada angka 0, itu merupakan bilangan 0. Dan di sebelah kiri angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya itu merupakan bilangan bulat negatif. Selanjutnya, di dalam bilangan bulat termuat bilangan-bilangan berikut ini. Yang pertama, bilangan cacah dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang kedua, bilangan asli, yaitu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang ketiga, bilangan genap. Bilangan genap itu bisa dibagi 2, seperti angka 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Yang keempat, bilangan ganjil. Bilangan yang tidak bisa dibagi 2, seperti angka 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Bilangan prima, yaitu bilangan asli yang hanya bisa dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri, seperti angka 2, 3, 5, 7. Yang kedua yaitu sifat-sifat pada bilangan bulat. Yang pertama, sifat komutatif. Komutatif adalah pertukaran. Sekarang pada penjumlahan, A tambah B sama dengan B tambah A. Contohnya 4 tambah 8 sama dengan 8 ditambah 4. Hasil dari kanan maupun kiri jumlahnya akan sama, yaitu 12. Pada perkalian, A kali B sama dengan B kali A. Contohnya 4 kali 8 sama dengan 8 kali 4. Hasil dari kanan maupun kiri jumlah akan sama, yaitu 32. Sekarang yang kedua, sifat asosiatif. Sifat asosiatif adalah pengelompokan. Pada penjumlahan, A tambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B tambah C. Contohnya 4 ditambah dalam kurung 5 tambah 6 sama dengan dalam kurung 4 tambah 5 tambah 6. Hasil dari kanan maupun kiri jumlahnya akan sama, yaitu 15. Pada perkalian, A kali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A kali B kali C. Contohnya 4 kali dalam kurung 5 kali 6 sama dengan dalam kurung 4 kali 5 kali 6. Hasil dari kanan maupun kiri jumlah akan sama, yaitu 120. Yang ketiga, sifat distributif adalah penyebaran. Contoh pada operasi perkalian terhadap penjumlahan. A kali dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A kali B ditambah dalam kurung lagi A kali C. Contohnya 2 kali dalam kurung 3 tambah 4 sama dengan dalam kurung 2 kali 3 ditambah dalam kurung lagi 2 kali 4. 2
kali 3 hasilnya 6 ditambah 2 kali 4 hasilnya 8. Maka 6 ditambah 8 hasilnya akan 14. Yang keempat, sifat tertutup pada penjumlahan, yakni A tambah B sama dengan C. Contoh, 1 ditambah 2 maka hasilnya akan 3. Sifat tertutup pada perkalian, yakni A kali B sama dengan C. Contohnya, 2 kali 3 maka hasilnya akan 6. Yang kelima, unsur identitas. Contoh pada penjumlahan, A tambah 0 sama dengan 0 tambah A. Contoh, 3 ditambah 0 sama dengan 0 tambah 3, maka hasilnya akan 3. Yang terakhir adalah mempunyai inverse, yakni A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A, maka hasilnya akan 0. Contohnya, 9 ditambah negatif 9 sama dengan negatif 9 ditambah 9, hasilnya akan 0. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.